Shalom semuanya. Shalom. Nah, puji nama Tuhan, kita kembali lagi di dalam ibadah Zoom meeting ini. Kita mulai ibadah ini dengan satu pujian, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu dan berhenti harapan. Kita angkat pujian ini dari awal. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau juru selamat kami. Haleluya. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat, terlambat mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa selama 2 hari penuh ini ya Tuhan. Di mana Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau menaikkan pujian kami kepadamu ya Bapa. Terimalah pujian ini ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Berkatilah juga mereka yang bisa hadir ya Tuhan dalam ibadah Zoom meeting pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya besok mereka bisa beribadah kepada kami ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak untuk Dia. Kita nyanyikan lagu Ku Nyanyikan Kebaikan-Mu. Antaranya tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Tiada tarannya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan.
Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Ku nyanyikan kebaikan, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saya mau buka ruang kesaksian buat saudara-saudari yang mau memberitakan kasih setia Tuhan. Saya persilahkan. Saya mau bersaksi. Kalau malam saya tidur suka bilang begini, berdoa ke Tuhan ya. Tuhan, saya mau tidur biar nyenyak. Besok pagi saya bangun mengerjakan pekerjaan saya sehari-hari. Saya percaya Tuhan ada di sisi saya. Tuhan pelihara saya. Tuhan tompang saya. Nah, saya kalau tidur sendiri, semenjak suami saya meninggal 10 tahun, ya hampir 10 tahun deh. Nah, kalau saya tidur, kalau malam itu suka ada yang nemenin. Di sebelah kanan saya ya, asa berat gitu loh. Akhirnya saya kalau melek itu nggak ada, biasa lagi. Kalau merem, asa ada orang nemenin saya. Ya satu waktu pengen tahu saya intip-intip, tapi memang nggak ada. Kalau ada mah takut kali ya. Udah gitu, pengen tahu tuh yang sebelah kanan saya habisin. Tempat tidurnya saya pinggir sekali. Mau jatuh-jatuh, dah pikir teh gitu, pengen tahu. Ada, masih ada di sebelah kepala saya berdiri. Itu tiap malam selalu ada. Tapi kalau kita bangun nggak ada. Tapi saya nggak sampai jatuh sih. Kalau saya mau jatuh, berbalik, kayak orang ada yang ngebangunin sampai saya bangun. Nggak sampai jatuh saya itu. Adanya sebelah kanan saya itu. Sebelah kiri mah nggak ada, sebelah kanan. Tapi saya kalau nginep di rumah anak saya, di Pajohan, atau di Lipo, di cucu saya juga, nggak pernah ada. Maupun nginep di PP, di perumahan Pesona, nggak ada. Tapi kalau di rumah ada aja itu. Tapi kalau ada orang yang nginep di rumah juga nggak ada itu teh. Kalau saya sendiri itu ada. Sebetulnya saya hidup sendiri diajak sih sama Pak Johan juga, sama Bu Mary. Suruh di sana diem, jangan di rumah sendiri, khawatir kali. Maupun anak saya yang di Lipo juga ngajak, cucu juga ada kamar. Tapi saya nggak bisa ninggalin rumah ini. Sebab kita suka duka sama suami dari dulu ya. Jadi belum bisa ninggalin lah rumah ini. Tapi saya percaya itu yang nemenin saya tidur mungkin roh baik yang nemenin saya setiap malam. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati saya. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang sungguh memberkati. Satu pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagu ini dari awal. Berkat atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, lagi katakan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur selalu buat segala karya-karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala kesempatan yang Kau berikan hingga saat ini. Kau masih mengizinkan kami untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan rumah tangga kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami percaya Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu. Biarlah apapun yang hamba perkatakan Tuhan, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya kasih kuasa-Mu, penyertaan-Mu selalu melekat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur ya. Saya juga bersyukur selalu buat kasih Tuhan. Masih berkesempatan untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Ya, semua karena kebesaran Tuhan yang selalu dinyatakan buat kita semua. Amin. Ya, nanti kita semua juga pasti mau maju di dalam Tuhan dan ya selalu ingin belajar dan belajar di dalam Tuhan. Biar kita menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Amin. Ya, itulah kasih Tuhan yang terbaik buat kita semua. Mari kita masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ambil dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11.
Ya, di sini kita ada temanya, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Di dalam firman dikatakan ayat 1, apakah ada seorang di antara kamu yang tidak berselisih dengan orang lain? Pasti kita sudah mengalaminya ya, segala perselisihan di dalam menjalankan kehidupan ini. Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pergaulan, pasti kita mengalaminya. Firman ini berkata, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus? Di sini bertanya ya, dan kita pasti bisa menjawabnya. Masing-masing punya pengalaman. Dan atau di ayat 2, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidakkah kamu tahu, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan dalam hal itu, kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Di sini pertanyaan demi pertanyaan yang ditujukan kepada kita, begitu banyak pertanyaan ya. Di saat kita mengalami sesuatu dilema di dalam menghadapi perkara-perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam tetangga kita, berhubungan dengan orang luar atau saudara-saudara kita, banyak perkara yang kita hadapi ya saudara. Dan dari perkara yang kita hadapi itu, ya kita bersyukur bisa selalu pada saat ini, di saat usia kita saat ini, baik yang muda, yang sekolah, yang sudah berumah tangga, ya kita bersyukur di saat seperti ini kita selalu mencari Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita di dalam kehidupan kita penuh dengan rasa syukur yang Tuhan berikan langsung buat kita semua rasakan setiap harinya. Dan ya di dalam firman ini, jangan kita andalkan kekuatan kedagingan atau kekuatan manusia.
sehingga kita di dalam setiap menghadapi perkara, kita sharing yang utama di dalam firman ini, kita sharing kepada manusia. Memang manusia sebagai perantara Tuhan, pemberi jawaban yang menjadi perantaranya Tuhan. Tuhan tidak ngomong langsung kepada kita, dan ya saya percaya apapun yang Tuhan berikan jawaban di dalam setiap perkara kita, pasti Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Karena di firman berkata, segala permasalahan yang kita hadapi, pasti Tuhan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Rancangan Tuhan pasti selalu yang terindah buat kita semua. Amin. Dan ya, kita di dalam setiap perkara kita ya, saya pribadi mengalami bahwa Tuhan menjawab setiap doa yang saya naikkan di saat saya sulit untuk berpikir. Ya, nomor satu yang saya sharing, saya tidak sharing kepada teman-teman saya, biarpun dekat ya, tetapi ya saya sharing dengan yang utama. Kayak saya seorang istri, ya saya sudah mempunyai anak dan suami, dan yang nomor satu yang saya sharing itu ya kan di antara keluarga saya yang Tuhan berikan buat saya pribadi. Karena ya di dalam keluarga itu kesatuan hati itu perlu ya. Jangan kita sharingnya langsung keluar ke teman-teman kita. Misal kalau saya pribadi, saya kalau nggak suka dengan cara misalkan suami saya atau anak saya ngomong langsung ke keluarga saya gitu. Ya kalau ke teman ya saya hanya ya asal tahu aja, tapi saya tidak menjadikan semuanya teman-teman yang mungkin ada yang tidak baik, tapi tidak saya jadikan musuh semuanya itu. Dan saya belajar dari apa yang ya sifat-sifat orang, kita harus belajar lebih mempunyai penguasaan diri lah, intinya. Penguasaan diri untuk mengenal satu dengan yang lain. Kalau keluarga saya pribadi, saya to the point, saya nggak suka seperti ini. Kalau memangnya anak atau suami saya bisa kasih solusi, mungkin pendapat dia lebih benar, ya saya juga akan menerima gitu loh, segala sesuatunya. Ya saya juga nggak selalu benar lah pada intinya. Jadi ya kalau ada suatu perselisihan, kita keluarkan bersama-sama. Yang penting kita jangan ya kayak keluarga saya, jangan kita percaya keluar gitu. Utamakan dulu pendapat yang di dalam setiap permasalahan. Jangan kita ya kalau kita di dalam usaha ya ada orang yang sudah ditipu sekali sama temennya, tetapi percaya lagi dengan orang itu gitu loh, dengan mungkin orang lain gitu ya, percaya lagi dengan orang lain gitu, ditipu lagi seperti itu. Dan ya cara-cara seperti itu ya kita jangan lakukan terus gitu loh. Kita mesti ada suatu komunikasi yang baik lah di dalam keluarga, tukar pikiran dengan suami atau istri, dengan anak-anak yang sudah dewasa ya. Ya, kita harus berkomunikasi didasarkan ya semuanya kembali lagi ke Tuhan. Di dalam keluarga memang kita harus bersatu hati di dalam Tuhan. Jangan kita menjauhkan Tuhan. Ya kita harus mendekatkan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita bersatu hati di dalam keluarga, karena ya kita hidup dan mati di tangan Tuhan. Tetapi kalau di dunia,
kita harus bersama-sama keluarga kita bersatu dulu di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan keluarga kepada kita, mempercayakan keluarga di dalam dunia ini, kita harus menjaganya. Keluarga itu, rumah kita itu ya sama seperti rumah Tuhan. Tuhan berikan, ada orang tua, ada anak-anak. Orang tua itu ya kayak suami itu kepala rumah tangga. Seperti Bapak kita ya Yesus Kristus. Perantaranya suami. Jadi ya kita harus, ya kalau suami yang mungkin ada yang kurang baik, ya kita sebagai istri harus menopangnya di dalam doa Tuhan dan sudah taat akan firman Tuhan. Dan ya kalau belum di dalam Tuhan, kita sebagai seorang istri harus kuat. Itulah fungsinya keluarga. Dan kalau ada yang orang tua suami istrinya tidak baik, ya Tuhan kirimkan malaikatnya melalui anak-anaknya yang rajin. Ada cara-caranya Tuhan lah yang Tuhan berikan. Dan ya kita semua di sini bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus punya iman yang kuat bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita percaya pengorbanan Tuhan di kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Itu aja yang kita harus tanamkan di dalam hidup kita. Segala perkara apapun yang kita hadapi belum seberapa dibandingkan perkara yang Tuhan hadapi di kayu salib. Dan ya di firman ini dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang bahwa manusia itu dalam menghadapi segala perkara, kita jangan mengandalkan, ya boleh kita sharing dengan, ya seperti kemarin yang Pak Johan bawakan firman, boleh sharing ke hamba Tuhan, tetapi yang terutama sebelum ke hamba Tuhan, kita harus berdoa di dalam Tuhan. Serahkan semua perkara kita sama Tuhan. Baru kita sharing, cari konseling dengan gembala kita. Ya, semuanya itu Tuhan berikan, pasti Tuhan rancangkan yang terbaik buat kita. Ya kalau menurut hati kita belum damai, ya kita memuji Tuhan. Itulah jalan keluar yang terbaik dalam setiap perkara kita. Jangan kita di sini katakan dari tema aja mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Itu lebih parah lagi. Kalau kita mencari kepada orang yang kita udah tahu teman kita kurang baik, tetapi kita sharing dengan dia, itu jadinya kita akan terjerumus, terjebak di dalam perkara kita. Tetapi kalau kita sharing dengan orang-orang, dengan Tuhan, dan dengan ya konseling dengan gembala kita, ya, dan orang yang mungkin di antara Zoom ini ada yang kita percayai, mungkin kita bisa menurut ya di dalam kesaksian pun kita boleh buka. Kalau memangnya bersifat pribadi, ya Anda bisa memilih. Karena kita semua yang hadir pada hari ini, kita percaya, saya pun percaya, pasti orang-orang yang selalu di dalam Tuhan, yang selalu Tuhan berkati, Tuhan percayakan. Dan kita semua pasti adalah orang-orang yang diselamatkan dan sudah percaya kepada Tuhan. Sudah mengerti firman Tuhan. Kita bisa memilih dari teman-teman yang sudah di dalam Tuhan. Jangan kita memilih teman yang
kita sudah tahu dia kurang baik, tetapi kita sharing dengan dia. Itu namanya menjerumuskan diri sendiri. Dan ya, di sini juga dikatakan apa yang kita lakukan kalau di dalam firman ini yang kita sudah baca tadi ya. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu dalam firman ya. Tidak adakah kamu di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Terus, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita keadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri yang melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Inilah orang-orang yang di luar Tuhan ya. Jangan kita seperti orang-orang yang telah firman tidak boleh, di dalam firman yang tidak diperbolehkan. Jadi itu akan merugikan diri kita sendiri ya. Makanya kita saat ini harus lebih melekat lagi di dalam Tuhan, biar kita tidak salah jalan. Atau di ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di sini dikatakan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus tetap di dalam Tuhan. Seperti malam hari ini kita bersyukur, kita mensyukuri semuanya, kita bisa beribadah dalam Zoom, semuanya sehat-sehat. Kita harus mensyukuri segala sesuatunya. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah firman Tuhan sudah berkata ya, untuk orang-orang yang tidak menjalankan firman Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, maunya Tuhan, ya hasilnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya yakin di dalam ibadah Zoom ini kita bisa lihat orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan menyediakan tempat terbaik bagi kita semua. Amin. Tempat kerajaan surga yang kekal yang Tuhan sudah sediakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan di ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya, di firman ini sudah dikatakan bahwa kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, yang sudah dikatakan bahwa kita hidup harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Serahkan segala beban hidup kita hanya kepada Tuhan. Melekat di dalam Tuhan. Ya, kita mengalami banyak hal, ya kita bisa melewat kayak saya sudah berumur kepala 4, ya pasti banyak proses yang Tuhan berikan di dalam lewati hari demi hari, ada suka dan duka dari yang kita alami. Ya, saya bersyukur Tuhan berikan
ya jalan yang terbaik bagi saya menuntun saya bisa, ya kita semua adalah makhluk yang belum sempurna ya. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita adalah makhluk ya belum sempurna lah, kita masih banyak yang harus kita perbaiki. Tetapi di dalam proses demi proses kehidupan ini, ya kita mau belajar semuanya untuk bisa mempunyai kasih yang luar biasa dan mempunyai pengendalian diri yang luar biasa. Itu dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus kita perbaiki. Jangan kita keraskan hati kita di dalam menghadapi kehidupan ini, tetapi kita harus punya kasih seperti Tuhan. Kasih yang pada saat Tuhan di kayu salib aja, Tuhan tidak di saat ditanya, muridnya siapa aja, ya biarkanlah mereka yang mengaku sendiri. Tapi penyangkalan, kejadian yang tidak terduga, Tuhan alami. Di saat seperti itu kita bisa lihat, jangan kita menyangka segala sesuatu mungkin, wah yang kita pikirkan mungkin teman kita baik, ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Makanya saya pun belajar dari apa yang saya jalani. Saya pernah mengalami seperti itu. Dan di situ saya mulai belajar bahwa kita melihat orang tersebut baik adanya, manis adanya di dalam berbicara. Tetapi ya kita tidak tahu hati mereka. Dan di situ saya belajar bahwa kita pada intinya di dalam menghadapi kehidupan ini, ya kita harus kembali lagi ke kita untuk apakah kita sudah benar-benar di dalam Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar di dalam Tuhan, kita harus koreksi diri kita sendiri dan kita harus melekat di dalam Tuhan. Harus andalkan Tuhan di atas segala perkara kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi teman hidup yang terbaik di dalam kita. Kita dengan suami aja, ya ada masa-masanya kita bertengkar, tidak sependapat. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, ya kita bisa saling mempunyai perasaan, ya saling mendoakan. Kalau kita sudah saling mendoakan di antara suami, istri, dan keluarga anak-anak kita, ya saya percaya kalau sudah bersatu di dalam Tuhan, apalagi di dalam doa kita bersatu, serahkan doa kita kepada Tuhan, pasti ada kuasa yang terbesar yang Tuhan berikan. Ya, saya sekeluarga merasakan semuanya itu. Makanya ya saya bersyukur dalam ibadah Zoom, ya kalau tidak ada kepepet dengan tugas ulangan atau ya masalah yang pet banget, itu pasti kita ya kalau memang urgent ya kita selalu sebenarnya hati kita tidak mau, kita tidak ibadah seperti yang waktu kita divaksin ya. Seperti ya hati menolak untuk kita tidak ibadah di dalam doa dan penyembahan. Tetapi ya namanya kita harus vaksin dan urgent. Ya Tuhan juga tahulah. Dan ya kalau tidak kepepet banget kita tidak akan meliburkan, tapi ya di luar itu ya kita lanjut terus ya, karena kita sekeluarga percaya kita bisa bersatu di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan pribadi kita atau kekuatan papanya, ya saya pribadi sebagai seorang istri, Pak Johan sebagai suami atau anak-anak.
Bukannya karena kita pribadi, tetapi karena Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Makanya ya saya pribadi bersyukur keluarga, anak dan suami selalu melekat di dalam Tuhan. Dan ya kita terus bergumul di dalam Tuhan, minta penyertaan Tuhan yang luar biasa. Makanya kita pribadi sendiri yang harus membuka hati kita. Serahkan kepada Tuhan. Seperti yang saya sudah sering katakan, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, proses demi proses yang Tuhan berikan, pasti Tuhan rancangkan yang terbaik. Tuhan selamatkan kita semua di dalam segala perkara apapun, pasti Tuhan selesaikan. Jangan kita khawatir akan apa yang seperti yang saya bawa firman hari Minggu, apa yang akan kita makan dan minum, pasti Tuhan sediakan semuanya. Amin. Dan ya, terus andalkan Tuhan, terus kita bersatu hati di dalam ibadah jumpa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Jangan lewatkan waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu yang Tuhan berikan lebih berharga daripada emas dan perak. Apa yang kita miliki, jangan kita menjadikan diri kita ya melebihi Tuhan. Masih ada hari esok kita beribadah. Masih ada hari esok kita bisa berkumpul. Di firman sudah dikatakan waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kalau sudah waktunya, siapkah kita dipanggil? Pertanyaannya ada pada kita sendiri. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Teruslah maju di dalam Tuhan. Teruslah kita bersatu hati di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kita percaya ada keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semua sesuai firman yang kita sudah baca hari ini. Kamu telah dibenarkan. Ini di sini yang ayat terakhir, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi ya inilah firman Tuhan, kita mau maju di dalam Tuhan, bersama-sama di dalam Tuhan, memakai mahkota kehidupan yang kekal, dan kita bersama-sama bertemu di kerajaan sorga. Amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Inilah firman Tuhan, kita satukan hati kita kembali dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik, inilah firman Tuhan yang hamba-Mu sudah taburkan, hamba percaya, biarlah firman ini terus melekat di dalam hidup kami semua Tuhan. Dan biarlah firman ini selalu bekerja di dalam hidup kami, dan kami selalu kami semua mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah batu keselamatan kami Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami. Kami mau bersama-sama maju di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan di dalam untuk kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami bersama-sama akan menuju kerajaan sorga-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup terus mengandalkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah diberkati oleh firman, katakan amin. Terima kasih Tuhan berkati, saya serahkan kepada WL. Puji nama Tuhan, kita telah sudah mendengarkan firman. Kita mau membuka ayat hafalan. Saya serahkan kepada ruangannya. Oke, shalom semuanya. Oke.
ayat hafalannya untuk hari ini di Efesus 4 ayat 15. Betul? Oke. Siapa yang mau duluan? Atau masih menghafal ini? Efesus 4, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Luar biasa. Makin kesini makin berat ya. Penghafalannya juga haduh. Oke, orang kedua. Saya coba. Ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam segala hal. Salah ya? Oh, salah, sorry. Oh ya, salah. Mau ulang Efesus lagi? 4, boleh, coba sekali lagi. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kebenaran di dalam kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Allah yang adalah kepala. Mau Elan udah gitu. Nenek. Kalah ku nenek. Bukannya bener ya? Apa salah nih ayatnya? Coba sekali lagi, coba. Nih, Ada lagi Bu Jenny tuh mau. Di skip dulu ya Ko Petri. boleh deh, diusir saya. Ya. Oke. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, lancar Bu Jenny. Oke, orang kedua lewat. Orang ketiga. Ketiga di sinetron ya. Ada yang mau jadi orang ketiga? Orang ketiga di game ya. Bumila. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Oke. Luar biasa. Tiga dah. Orang keempat. Siapa tuh? Mau. Coba lagi saya kayaknya. Iya dong. Masa sih salah? Katanya mamanya. Noel mau. Katanya mamanya dulu. Mamanya dulu. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Apa yang salah? Ya udah ntar ulang lagi. Noel apa papanya? Bapaknya lagi giliran lagi nih. Halo Om. 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Yesus adalah Kristus yang adalah kepala. Ayo Noel. Ya, aku coba-coba dulu, tapi agak gak hafal-hafal.
Ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Dibantu ke arah dia. Dia Kristus yang adalah kepala. Ya. Mamanya udah siap? Belum. Mamanya udah siap belum nih? Efesus 4 ayat 5, pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya. Oke, selanjutnya kepada Devlin nggak mau, Devlin? Ke Patrick mau. Boleh. Tapi jangan curangin nih. Di sini jurinya banyak loh, tadi yang kayak gini-gini. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya. Yang di sini nggak ada yang Aku deh. Aku mau coba. Terlalu Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Aduh, susah ini. Saya ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh bersama. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia menuju Kristus yang adalah kepala. Menuju. Ya walaupun tersendat-sendat. Oke, ada lagi. Ada Mama. Itu Firia mau Firia. Firia dulu. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Mama ya. Ya saya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, luar biasa. Aku Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, luar biasa. Ayo, Bu Rodor. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran,
Di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya. Manda mau Manda. Nih, lagi Zoom dia tadi sama teman-temannya baru selesai. Apal gak? Apal ya? Apa nggak? Lumayan. Lumayan katanya, Ci. Ayo. Lumayan apa? Kelihatanlah mukamu. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya, itu apa? Fania kita tunggu loh. Nggak sanggup lagi. Ya udah nanti kita cariin yang kecil, yang pendek ya biar sanggup. Devin enggak Devin? Iya Devin ada. Jenny. Nggak ada. Udah ya? Udah. Berarti udah semua saya sebutin lagi. Lagi malas. Oh, Devlin mau nggak? Apa? Panjang, aku tidak bisa ingat. Pentingnya. Ya udah nanti yang pendek-pendek ya. Not buat yang khotbah. Oke. Ayat hafalannya hari ini semuanya luar biasa. Aku sebutin ya yang udah dicatat. Dari awal Ibu Suwanti, Bu Jenny, Bu Mila, Pak Siagian, ada Noel, Bu Melin, Ko Patrick, Fania, Pak Yohan, Firia, Ibu Mary, Perlin, Bu Rodor, dan Amanda. Oke, ada yang belum disebut? Semuanya udah disebut ya. Luar biasa, hebat. Masih pada semangat ini walaupun hafalannya sudah lelah ke otaknya sepertinya. Oke, ayat hafalannya untuk hari Kamis besok. Apa? 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Udah dibuka belum? Udah. Sini aku bacain. Waduh, luar biasa ini. Gak salah. Buat besok keluar. Oke. Ayat hafalannya di 1 Korintus 6 ayat 11. Luar biasa. Saya bacain. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Panjang. Ini bukan saya yang Itu dia sampai Bapak sampai mimpi aja ya. mau diganti. Ganti aja. Aku mau dapat poin. Kasihan ya kecil-kecil. Oke. Selagi yang aja yang B. Enggak, jangan 6 ayat 11 B. Enggak ngerti. Tetapi kamu telah Satu itu satu ayat dari aja dari tetapinya. Satu ayat aja Mas. Iya, yang tetap ini. Satu ayat aja udah. Satu ayat mah. Satu ayat bukan AB. Oke, lagi pusing mikirin ayat hafalannya. Nah, selagi menunggu yang khotbah mempersiapkan ayat hafalan, hari ini juga ada yang ulang tahun. Di bulan Oktober ini kita ada 2 orang yang ulang tahun. Siapa ya orangnya? Artisnya mana nih? Bapak saya sendiri. Oke. Sini Pak Johan. Ini 1 Korintus 6 ayat 10. Elin, misi.
Oke, Pak Johan, sini kita mau nyanyiin dulu Happy Birthday. Karena ada kue, sudah disiapkan tadi, jadi kita juga mau tiup lilinnya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya, Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy Gak kelihatan nih birthday. papamu nih. Kelihatannya kamu doang. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy happy birthday to you. Tiup lilinnya. tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup tiup tiup. Iya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Itu ya, ini nyanyinya yang mana ya? Oke. Boleh kesaksian di umur yang baru. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagi nama Tuhan, Tuhan sudah menambahkan umur saya 1 tahun lagi, berarti di dalam dunia ini saya berkurang 1 tahun, saudara ya. Karena umur bertambah, ya kita yang di dunia pun berkurang 1 tahun ya. Tapi kita percaya, saya percaya ya, bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita, saudara ya. Saya berharap di dalam fellowship ini ya, tadi di dalam ayat hafalan, bukannya semata-mata saya memberikan ayat hafalan, tetapi dengan berharap kepada semuanya supaya kita pun tadi di dalam ada ayat hafalan, kita harus teguh berpegang kepada kebenaran, saudara ya. Lalu kita kita bertumbuh dalam kasih menuju ke arah Dia ya, kepada Yesus, di mana Yesus adalah kepala ya. Jadi saudara, kita tidak boleh mengandalkan ke siapapun juga. Tadi dalam firman Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan manusia manapun juga ya, walaupun manusia itu mungkin ya orang tersebut mungkin kaya atau apa ya, kita tidak boleh. Kita harus mengandalkan kepada Yesus Sang Pencipta kita ya. Karena saya mengalami hal dalam hal kehidupan saya, di dalam kerja saya ya. Saya seorang karyawan, di mana dulu ya pernah di kesaksian istri saya bahwa saya bekerja paling siang itu pulang jam 10 malam, saudara. Ya, kerjaan itu semakin banyak, saudara ya. Hingga sempat saya bisa pulang jam 12 malam, jam 2 malam. Dan jam saya terus melayani Tuhan, bertumbuh bersama saudara ya, bersama keluarga pun juga. Semakin lama ya semakin Tuhan berkati saudara, sehingga saat ini saya hanya kerja paling juga 3-4 jam, saudara ya. Saya bekerja ya 4-5 jam, jam 12, jam 1 siang itu sudah istilahnya banyak waktu, saudara. Tetapi apa penghasilan malah bertambah, saudara, bukannya berkurang. Itulah luar biasanya Tuhan. Makanya saya berharap kepada kita semua, kita harus mengandalkan Tuhan ya, walaupun ya kita fellowship ini hanya beberapa keluarga, tetapi semua Tuhan akan perhitungkan, baik kepada pasangan, keluarga, itu akan diberkati, saudara, asalkan kita Matius 6 ayat 33, saya selalu ingatkan, selalu itu menjadi pegangan kita. Kita cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Artinya kita terus
beribadah, memuji, memuliakan nama Allah. Mungkin kalau ada kesempatan saudara kesaksian, itu merupakan mencari kerajaan Allah dari memberkati banyak orang. Apalagi saudara sudah bisa memberitakan firman Tuhan, itu luar biasa. Itu saudara memberitakan yang lebih dalam lagi. Dan itu saudara nggak usah khawatir, salah benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar untuk membawakan berita firman Tuhan. Itulah kunci dari kehidupan saya. Utamakan Tuhan dimanapun kita berada, kita harus mempunyai kerinduan untuk terus mendekat kepada Tuhan. Itu harapan saya di dalam fellowship ini, biarlah kita semua bertumbuh di dalam Tuhan dan diberkati warga kita, pasangan kita, dan terutama orang-orang yang kita kasihi diberkati semua. Amin. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Boleh kita open mic-nya, kita ucapkan happy birthday kepada Pak Johan. Happy birthday Pak Johan. Birthday Pak Johan, Tuhan memberkati selalu. Selamat ulang tahun. Pak Johan. Udah ya. Perayaannya udah. Nah, ini ada ayat hafalan baru. Semoga ini gak panjang. Di 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gampang ini ayatnya. Jadi ditunggu Fania, Devlin, Noel, bisa ya, Amanda. Anak-anak kecil pasti bisa. Oke, itu aja ayat hafalannya. Saya serahkan kepada Pak Johan. Ada pengumuman apa? Nggak ada ya? Oke, katanya nggak ada pengumuman, tapi aku mau ingetin untuk anak-anak muda, gereja membuka ibadah Zoom Youth di hari Jumat jam 7 malam. Anak-anak mudanya minimal kelas 5 SD, karena pembahasannya pun seputaran anak-anak yang sudah remaja. Takutnya kalau anak-anak yang masih di bawah 5 SD, pemikirannya pun pastinya berbeda gitu. Sampai usia 30 lah, 30 boleh. Di atas itu ikutnya dewasa yang ibadah Zoom ini ya gitu. Jangan lupa anak-anak muda, jamnya jam Jumat jam 7 malam kita mau bahas sama-sama seputaran anak-anak muda tentunya, terus nantinya ada game-game dan yang lainnya. Jangan lupa ya ikut ibadahnya. Itu aja pengumumannya. Ada yang mau didoakan? Apakah yang PTS udah selesai semua? Video udah selesai? Yang PTS sudah selesai belum? Kalau penabur sudah ya? Penabur udah. Aku nggak ada PTS. Nggak ada PTS. Elin. Iya. Mungkin beda kali ya SMA sama ujian tengah semester UTS. Bu Rodor anaknya ada yang PTS? Kalau aku udah selesai. Aku juga. Ini mau mulai lagi nih. Hari Sabtu. Oh, Bu Jenny anaknya mau PTS ya? Kemarin kan PTS bulan 9, ini mulai ulangan harian. Oh, ulangan harian. Nanti kita doain untuk anak-anak yang sekolah ya. Oke. Ada lagi yang mau didoain? Ci dukung dalam doa itu mamanya Rika lagi sakit ya Ci, jatuh kemarin Ci. Oh, mamanya Erika, iya oke. Jatuh, iya Bu Ginting. Ya udah, oke. Ada lagi yang mau didoain? Udah ya. Hari ini yang doa
Enggak ada aku nggak ada. Yang doa syafaat. Kasihan. Oh, yang benar. Iya. Nih, kasihan. Apa? Papa. Ada pertanyaan dari Papa. Iya, Papa aja nanya. Ya, Bu Melin, saya mau tanya ini, keadaan Bapak Tulus, Ibu Tiun gimana? Iya, lagi mau cari waktu lagi untuk disuntik lagi, Pak. Tapi mereka lagi mau istirahat gitu loh. Tapi enggak ini ya, semangat terus ya. Iya, semangat. Ya. Ya, yang penting itu semangat ya. Maksudnya ya tidak down dengan keadaan, dan biar Tuhan yang terus menyertai Pak Tulus dan Ibu. Terima kasih info. Kita mau tutup dalam doa. Saya minta Pak Siagian ya untuk berdoa, mendoakan. Yang pertama untuk pembukaan ibadah Zoom Youth di hari Jumat jam 7 malam, dan yang kedua anak-anak yang sedang sekolah yang lagi mengikuti ulangan harian. Itu saja. Sama yang ketiga tadi ada dari Ibu Ginting, Pak. Ibu Ginting sedang sakit, jatuh gitu. Itu aja permohonan doanya, boleh didoakan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, Engkau memberikan berkat untuk kami semua di sini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami merasakan kebersamaan, kami merasakan suka dan duka di sini Tuhan. Bersama Engkau ya Yesus kami kuat Tuhan. Tuhan, kami letakkan saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di Zoom ini Tuhan. Amin. Engkau berikan mereka yang terbaik Tuhan. Amin. Orang tua kami Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberi penghiburan yang berasal dari Engkau Tuhan. Amin. Di dalam masa tuanya Tuhan. Bahagia karena senyum-Mu Tuhan. Berkatilah orang tua kami Tuhan. Begitu juga dengan kami-kami Tuhan, yang akan memberikan support kepada anak-anak kami. Engkau memberikan kekuatan. Tak bisa saya sebut satu persatu di antara kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu segalanya Tuhan. Bapa, berkati saudara kami Ibu Ginting Bapak yang sedang sakit atau kecelakaan. Tuhan, Engkau akan segera pulihkan Tuhan. Biarlah Ibu Ginting Tuhan dapat segera sembuh Tuhan dan bisa beraktivitas lagi. Begitu juga aktivitas-aktivitas anak-anak kami yang akan ulangan. Engkau mau berkati ya Yesus. Engkau mau mampukan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk mereka. Begitu juga dengan rencana ibadah youth Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau membimbing kakak-kakak pembinanya Tuhan untuk membuka ibadah youth Tuhan. Biarlah anak-anak kami yang ada di sini Tuhan senantiasa mengikuti ibadah Tuhan. Banyak ilmu yang akan dia dapat Tuhan di dalam masa remajanya nanti Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau mampukan kakak-kakak pembinanya dan anak-anak itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu adalah anugerah dari Engkau ya Yesus. Tak lupa kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, lindungilah bangsa kami. Lindungi juga Tuhan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada untuk bangsa dan negara. Kau yang terbaik buat bangsa dan negara ini Tuhan. Dari presiden kami hingga RT dan RW yang paling terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Engkau jaga keutuhan bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal di bangsa dan negara ini permasalahan Tuhan. Yang berujung juga kepada kemaslahatan masyarakat Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Kau mau memampukan pemerintahan kami. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Yohan yang telah berulang tahun Tuhan. Tuhan, berkati Pak Yohan, Engkau mau memampukan dia Tuhan di dalam kesehariannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Pak Yohan akan terus berkembang dan berkembang Tuhan. Terima kasih Yesus untuk doa pada malam hari ini. Kami akan Tuhan, kami berterima kasih sungguh kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendapat doa berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Tulus, Ibu Tiur ya Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menentukan arahnya ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memberkati keluarga Bapak Tulus dan Ibu Tiur di dalam program baik tabungnya Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Damai sejahtera akan tercurah di dalam keluarga Bapak Tulus dan Ibu Tiur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan. Dan kami pada malam hari ini dengan iman kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam 2 Tawarik 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kami imankan ya Tuhan firman ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah menguduskan, Engkau telah memilih rumah kami ya Tuhan, keluarga kami, keluarga Pak Siagian, keluarga Ibu Jenny, dan keluarga Ibu Rodol, serta Ibu Pak Patrick ya Tuhan, dan Ibu Mila. Engkau berada di tengah-tengah keluarga kami, memberikan damai sejahtera bagi keluarga kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami siapkan iman kami untuk menerima berkat-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kemudian dia. Terima kasih. Seperti biasa, Noel, Devlinnya ada, biar sekalian. Wah, ada Yobel. Ada Yobel juga tuh. Ada juga, boleh. Ayo, diajarin Noel. Ayo, Abang Noel ajarin nih. Mari saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi saudara-saudara, mana wave-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Oke, terima kasih. Kita live ya, selamat istirahat. Selamat istirahat.